Haleluya, shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau agungkan Dia, kita mau sembah Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, itulah kita. Mari kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Yesus. Seperti Bapa sayang kepada anak. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi.
berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Kristus. Bagaimana keadaannya? Apakah ada baik-baik saja? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang melindungi dan menolong kita dalam hidup beberapa hari, beberapa bulan yang terakhir ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudara, hari ini kita kembali lagi bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Alkitab, firman Allah yang tertulis. Kita akan mendengarkan penguraiannya. Dan secara khusus hari ini firman Tuhan akan disampaikan dan biarlah kita semua diberkati. Kita mengalami pembaharuan, kita mengerti hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Terutama juga dalam keluarga kita masing-masing. Saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami panggil, kami kenal, kami sapa dalam kasih, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami mohon Tuhan supaya ibadah hari ini dalam hal yang khusus di mana firman Tuhan akan kami baca, ada penguraiannya yang akan disampaikan. Kami rindu Roh Kudus menolong semua kami, baik kami yang ada di Cimahi maupun semua yang ada di daerah Indonesia dan bila perlu ada di luar negeri. Tuhan, kami memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi dan ditolong sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, pembacaan firman Tuhan hari ini dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penulis Lukas adalah seorang dokter. Dan kalau memperhatikan dari Injil-Injil yang lain, maka dia menulis hal-hal yang khusus yang bisa jadi tidak ditulis di dalam Injil-Injil yang lain. Ada keterangan yang sangat lebih, maklum dia seorang tabib, sehingga ia mempunyai pengetahuan yang luas. Dia memperhatikan dengan rinci, dia mencari informasi
sehingga tulisannya itu memang sungguh boleh dapat dipertanggungjawabkan. Lukas pasal 23 ini berbicara tentang masa-masa akhir hidup Yesus. Dia harus mengalami di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes, dia diadili, kemudian dia dioper lagi kepada kepada Pilatus, saudara. Dan kemudian hukuman yang harus dialami adalah mati di kayu salib. Dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43 berbicara mengenai detik-detik atau kejadian apa yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Benar bahwa di tempat yang bernama Tengkorak itu, ya, mereka khususnya para prajurit-prajurit Romawi membawa Yesus dan menyalibkan Yesus. Di antaranya ada dua, bersama-sama dengan Yesus itu ada dua penjahat di kanan dan di kirinya. Yang terjadi adalah ejekan-ejekan. Pada waktu salib mulai didirikan, saudara, Yesus mengalami satu keadaan yang tidak gampang sesudah prosesi penganiayaan, penyiksaan yang harus dia alami. Dan kemudian akhirnya ia disalibkan. Kalau saudara menonton film Jesus of Christ atau The Passion, maka saudara akan juga terbawa dengan emosi yang sangat sedih. Nah, saudara, ketika salib didirikan, pemimpin-pemimpin Yahudi mengejek dia. Prajurit-prajurit keolokan dia, meragukan, dan mengatakan bahwa kalau orang lain diselamatkan, biarlah sekarang engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Kalau memang engkau Mesias, orang yang dipilih Allah. Prajurit-prajurit mengejek dia, memberikan anggur asam, dan kemudian dengan perkataan, jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan kemudian ada 3 tulisan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, yang tertulis inilah raja orang Yahudi. Dan ternyata saudara, 2 orang penjahat itu memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak, apa yang dikatakan oleh para pemimpin. Dan pada siang ini, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema obrolan orang menjelang kematian. Obrolan yang terjadi di kayu salib menjelang 3 pribadi ini mati. Dan ini satu-satunya yang tertulis dalam sejarah manusia. Saudara, di mana mereka ngobrol? Di salib. Bagaimana keadaan mereka? Dan kita tahu bahwa Alkitab menulis tidak lama kemudian 3-tiganya mati. Nah, suasana di sekitar itu memang penuh dengan ejekan. Pada satu sisi mungkin para ibu juga sedih. Kita tahu bahwa ada ibu Yesus di bawah kaki Yesus. Kemudian ada Yohanes, sedangkan murid-murid yang lain mereka melarikan diri atau mungkin mereka ada bersembunyi cukup jauh daripada orang-orang yang berkerumun itu. Saudara, satu obrolan yang menurut saya obrolan yang berbicara mengenai kalimat-kalimat yang menentukan. Kalimat-kalimat menentukan hidup sesudah kematian. Seorang dari penjahat, tidak jelas kanan atau kiri, Alkitab tidak menulis, itu berkata demikian. Dia berbicara kepada Kristus. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Para pemimpin juga berkata demikian. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jikalau ia Mesias, seorang yang dipilih Allah.
Penjahat yang menghujat ini mempertanyakan mengenai pribadi. Berbicara tentang keselamatan. Tentu pemikirannya ialah, kalau memang yang disalibkan bersama dengan dia adalah Kristus yang diurapi oleh Allah, Mesias, anak Allah yang hidup, maka tentu ia akan membela diri. Dan kalau memang benar-benar engkau adalah Kristus itu, selamatkan dirimu, artinya turunlah dari salib dan lalu selamatkanlah kami. Tapi seorang yang lain menegur penjahat yang menghujat itu. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dalam ayat 41. Setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat jahat. Maksud saya, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, ada satu kebenaran di sana. Satu kebenaran yang diucapkan oleh penjahat yang satu ini. Sebagai satu pengakuan kepada Kristus. Dan ini adalah satu kebenaran ilahi. Bahwa orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sedangkan kita memang sudah selayaknya dihukum. Kita sudah selayaknya mengalami penyalipan ini. Mengalami penyiksaan. Saudara, dalam siksaan orang-orang Yahudi. Ya, sebenarnya kalau lihat dalam gambar-gambar memang ada secari kain menutupi Tuhan Yesus. Tetapi orang Romawi sebenarnya lebih parah dari itu. Tidak memakai apa-apa untuk mempermalukan pribadi yang tersalib itu. Ya. Di dalam Yesaya pasal 53, orang tidak berani melihat. Mereka menutup muka terhadap pribadi yang tersalib itu. Ada rasa malu. Memang salib untuk memalukan, mempermalukan, membuat malu yang tersalib. Termasuk pribadi Yesus, saudara. Saya melihat bahwa penjahat yang menghujat Yesus, dia bersama-sama dengan para pemimpin agama pada waktu itu, dengan prajurit-prajurit, dan juga orang-orang banyak yang mengatakan, salibkan dia, bebaskan Barabas. Mereka mewakili orang-orang yang congkak, para pengejek-pengejek Kristus. Pada zaman itu dan sampai sekarang ini. Pemimpin-pemimpin agama, saudara. Apapun agama itu. Para pemegang kekuasaan dalam bidang militer. Orang-orang hukuman. Pada saat ini semuanya menjadi pengejek-pengejek Kristus. Baik pada waktu Kristus ada di muka bumi. Hari ini dan hari akan datang. Penjahat ini, yang satu ini secara khusus mewakili orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang memberi diri untuk mengakui Kristus sebagai Raja. Ada satu keadaan di mana dia menjadi insaf. Pikirannya bermain. Dia memperhatikan tuduhan-tuduhan orang banyak. Tapi pada satu sisi dia melihat pribadi ini. Dia berkata ketika dia diejek, dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pribadi yang tidak marah kepada orang-orang yang mengejek, tidak marah kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Maka timbullah satu pernyataan, kebenaran bahwa ia sebagai orang berdosa. Dan melihat pribadi ini sebagai orang benar. Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang dan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus.
Dan kebenaran itu ada dalam pemikiran penjahat yang satu ini. Saudara, ia berkata di dalam kerinduannya yang paling dalam. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tidak ditulis mengenai pertobatannya. Dia bukanlah seorang yang beragama, menjalankan semua syariat agama. Dia adalah penjahat. Dan memang segala pemikirannya dikatakan bahwa ialah salah satu daripada penyamun-penyamun itu. Tidak ada sesuatu yang baik, dia tidak sempat berbuat baik. Tapi pada waktu akhir-akhir hidupnya, karena akhirnya kedua penjahat dan Yesus mati dalam keadaan terpaku di kayu salib. Yesus, dia panggil dengan sapaan yang jelas, dengan nama pribadi yang artinya Allah menyelamatkan. Allah keselamatanku, ingatlah akan aku. Saudara, dia tidak minta banyak-banyak, tapi dia hanya minta perhatian dalam pemikiran Tuhan Yesus. Dia minta diingatlah dia. Dan dia mengatakan, apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, perkataan ini berbicara bukan hanya pada waktu itu, tetapi kedatangan yang perkataan yang bersifat eskatologis. Pada waktu-waktu akan datang di mana Kristus datang tidak lagi sebagai bayi, tidak lagi sebagai orang yang lemah, tidak lagi sebagai orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia akan datang sebagai Raja. Dan semua manusia akan tunduk kepadanya. Para pengejek-pengejek Kristus sepanjang zaman, anti-anti kepada Kristus. Orang-orang yang menganggap remeh Kristus, yang mengolok-olokkan Kristus. Saya ingin mengatakan kepada saudara, pada waktu Yesus datang sebagai Raja, maka engkau tidak dapat berbuat banyak. Engkau akan ada di dalam satu penghakiman, karena ia adalah sebagai hakim yang adil. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia bicara tentang pribadinya. Dia bicara tentang kepribadian keberdosaannya. Dia bicara tentang ketidakbertuhannya dia. Dia bicara tentang kemanusiaan yang tidak mempunyai arti apa-apa di hadapan Allah penciptanya. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tentu dia melihat bahwa di atas kepala Yesus ada tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Latin, dan di dalam bahasa Yunani. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus tidak berbicara kepada penghujat itu, tapi ia berbicara kepada penjahat yang merendahkan diri, yang datang bertobat kepada Kristus dengan kata, ingatlah akan aku. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak ada satu pemimpin agama, pendiri-pendiri agama, para pemimpin-pemimpin agama di dunia yang berani mengatakan kepada orang dan menjamin orang bahwa sesungguhnya kalau engkau mati, maka engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam sorga. Satu pernyataan yang sangat jelas. Aku berkata kepadamu, kepada pribadi ini, pribadi kepada pribadi yang sadar akan diri berdosa dan membutuhkan Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ini jaminan yang Yesus berikan. Karena ia adalah satu pribadi yang benar. Satu pribadi yang memiliki kebenaran. Satu pribadi yang datang dari sorga. Ia adalah Raja itu sendiri. Yang akan memerintah di dalam kekekalan. Saudara, masihkah saudara terus menjadi pengejek-pengejek kepada Kristus?
saudara menganggap remeh Kristus, saudara adalah orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang mengolok-olok pribadi Kristus. Saat ini Kristus belum membela diri. Dan memang semua pengikut Kristus tidak punya hak untuk membela Kristus ketika Kristus diejek. Kristus akan membela dirinya sendiri karena dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Dan itulah yang disampaikan oleh penginjil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Sesungguhnya hari ini juga. Saudara, hari ini juga. Buka hatimu. Sudah berapa lama engkau meninggalkan Tuhan Yesus? Sudah berapa lama engkau mengejek Kristus? Roh Kudus bekerja dalam hati saudara. Pada detik-detik menjelang kematianmu, maka biarlah Roh Kudus mengingatkan kepadamu bahwa ada satu pribadi yang tersalib bersama-sama dengan Kristus. Ia bertobat dan menyebut nama Yesus. Yesus, ingatlah akan aku. Tuhan memberkati kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Yesus ketika masih hidup. Dan ketika kita dalam keadaan menjelang kematian pun, maka Roh Kudus, saya berdoa Roh Kudus mengingatkan kita semua. Pada saat-saat kematian menjelang, roh saudara, jiwa saudara, pikiran saudara dapat diangkat kepada Kristus yang pernah engkau ejek, yang pernah engkau tidak percayai, yang pernah engkau tinggalkan, yang pernah engkau sepelekan. Yesus Kristus yang pernah engkau tidak peduli, engkau tidak serius dengan Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin supaya sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh mengatakan kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku. Orang berdosa ini yang memerlukan engkau, yang mengampuni dosaku, yang menyelamatkan aku. Dan memberikan jaminan. Firdaus, sorga, hidup sesudah kematian. Saudara tidak bawa apa-apa, tidak bawa kekayaan, tidak bawa kemiskinan. Tapi yang saudara harus bawa iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sampai sedemikian jauh firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak bahwa Alkitab banyak menulis tentang sejarah hidup manusia, baik dalam perjanjian lama dan juga pada masa-masa perjanjian baru. Terlebih lagi ketika Yesus Kristus hidup, Yesus mati bersama-sama dengan kedua penjahat yang lain. Kedua penjahat yang lain tidak bangkit, tapi Kristus bangkit pada hari yang ketiga ini menunjukkan keilahiannya. Dan kami orang-orang dihimbau pada hari ini untuk tidak mengejek, tidak menganggap remeh, tidak memperolok-olokkan Kristus. Tetapi kami semua yang menonton siaran ini, yang mendengar khotbah ini, biarlah kami mempunyai sikap yang rendah hati, sikap yang merindukan Kristus. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kami hidup. Ampuni Tuhan Yesus, ampuni kami karena kami meragukan ketuhanan-Mu, kami meragukan kebenaran-Mu, kami meragukan pribadi-Mu. Kami juga menganggap remeh Engkau, bahwa Engkau tidak peduli. Dan Tuhan, kami sadar bahwa Engkau selalu peduli dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar pada pagi ini. Berkati setiap kami, sebagai suami, sebagai istri, dalam rumah tangga, anak-anak dengan berbagai macam persoalan. Keadaan COVID yang sekarang ini begitu mengancam kami. Tapi kami berterima kasih mempunyai Yesus dan mempunyai jaminan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.
Shalom.